ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan hari ini, amen. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua jemaat di sini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita percaya bahwa kita semuanya yang ada di sini jemaat adalah anak-anak Allah. Kita punya satu Bapa, Bapa yang kekal, yang selalu memeluk kita dalam setiap keadaan kita, yang tidak pernah kekurangan apapun. Dan kita percaya di dalam Tuhan, di dalam Bapa kita bisa meminta segala hal. Dan Bapa selalu akan memberkati kita dan selalu memberi jawaban dalam setiap doa anak-anaknya yang ada di sini semua. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sungguh besar kasih Yes Lord. setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Kita sama-sama katakan Bapa. Bapa,
Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang baik, kami menyembahmu, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, kami memujimu. Hormat bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kami bersyukur bagimu, Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya merasa sangat diberkati dengan lagu ini ya, seperti Bapa sayang anaknya. Kemarin saya lihat ada postingan ya di sosial media, dan postingan itu berbunyi seperti ini: walau kita nggak sempurna, Tuhan nggak akan pernah tinggalin kita karena Dia Bapa. Amin. Waktu saya mau menyampaikan ini, saya teringat Tuhan mengingatkan saya untuk kejadian yang baru saja saya alami beberapa hari lalu, di mana dengan anak saya. Jadi beberapa hari lalu ketika kami makan, anak saya bilang, Mami, saya malas bawa motor karena harus jemput Mami. Dan yang lain, wah gimana ya ketika orang tua mendengar kata seperti itu. Tapi sebagai orang tua, saya tidak mungkin membenci dia, ataupun mungkin mengusir dia, saya juga tidak mungkin. Karena kita tahu bahwa kita ini jauh dari sempurna.
Dan akhirnya singkat cerita, setelah 2 hari saya berbicara dengan dia dan saya memberikan, saya ngobrol sama dia. Setelah saya berdoa, saya tanya Tuhan. Setelah itu saya ngomong sama dia. Dan puji Tuhan, setelah saya ngomong sama dia bilang, oh iya Mami, saya juga diingatkan sama Roh Kudus siang ini. Persis seperti apa yang Mami bilang. Wah, saya bersyukur. Namun dari cerita ini saya juga merasa ketika dengan lagu ini, saya merasa, oh ya betul ya. Sama seperti anak saya juga tidak sempurna. Saya pun tidak sempurna. Saya mungkin banyak melakukan kesalahan. Tapi luar biasa Bapak kita itu tidak pernah meninggalkan kita, amin. Saya mengajak, saya rindu ada ayat di Alkitab yang saya suka sekali. Dari Mazmur 103 ayat 8-13 berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, terima kasih Bapak. Sungguh Engkau baik. Walaupun kami jauh dari sempurna, tapi sungguh Engkau baik. Terima kasih telah menjadi Bapa kami. Kami siap ya Tuhan, membuka hati kami Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan. Biarlah Engkau selalu berada dalam hidup kami Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan jemaat duduk. Baik. Selamat pagi saudara semua. Coba mari kita supaya tidak terlalu tegang, kita berikan senyum atau tidak terlihat ya. Kita sapa satu sama yang lain sebelah kiri kita. Karena kita pakai masker tidak terlihat ya kalau kita senyum ya. Kita sapa satu sama yang lain di kanan kiri, katakan shalom atau selamat hari Minggu. Ya, jangan sampai ada duduk yang sebelah kita terus kita nggak kenal, waduh. Kita ini satu keluarga, amin. Oke, baik. Shalom semua, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Ini adalah visi Gereja Every Nation. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang Gereja Every Nation Kelapa Gading, saudara bisa menghubungi Asyar atau jika untuk yang di Zoom bisa menghubungi host ya. Baik, mari kita menghormati Allah dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Atas nama Gereja Every Nation Kelapa Gading, saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati saudara, atas pemberian saudara untuk gereja. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan bagi saudara yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, buat yang ada di tempat ini, ada amplop tersedia di setiap tempat duduk. Saudara bisa mengisinya. Dan juga ada permohonan doa ya. Ada permohonan doa. Silahkan buat saudara-saudari yang rindu, mungkin ada beban, mungkin yang sungkan untuk disampaikan secara langsung. Saudara bisa menuliskan ya di sini. Kemudian diisi di amplop persembahan ya, bersama dengan persembahan ya. Nanti tim pastoral yang akan mendoakan. Oke, jangan khawatir, pasti kita akan tetap menjaga privasi ya. Baik, saya persilahkan, mari kita memberi.
Baik, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, saudara bisa melihat di layar ya atau depan sini ada rekening gereja. Saudara bisa memberi lewat transfer rekening BCA ya. Yang di atas itu untuk perpuluhan dan persembahan, dan kemudian yang kedua itu untuk kebutuhan gereja ya. Atau bisa juga kita karena kita sudah lebih canggih ya, bisa melalui scan barcode. Di hadapan saudara ada barcode yang bisa di scan melalui Imani yang sudah bekerja sama ya. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, aku berdoa Engkau yang berkati jemaat, setiap pemberian Engkau yang berkati, setiap benih yang ditabur ke dalam rumah Tuhan Engkau berkati berlipat kali ganda. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan setiap jemaat. Kami percaya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap persembahan yang digunakan ya Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau itu untuk demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah mengadakan youth camp. Ya, saya merasa masih ada spirit-spiritnya ya, spirit youth campnya. Yang kayaknya pengen lagi. Siapa yang tidak ikut youth camp waktu minggu lalu? Yang tidak ikut? Waduh. Ya, coba kita saksikan video recap youth camp minggu lalu. Dan untuk youth camp berikutnya, mari ikut. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights I chased are not faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I don't want a stereotype to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights I chased and now faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na.
Amin. Haleluya. Show your true colors. Oke, semua exciting. Siapa yang ikut di youth camp kemarin? Angkat tangan yang ikut. Yeay. Oke, Hana paling semangat. Baik, kita berdoa, mengucap syukur. Ya, ada semua peserta di sini ya yang ikut youth camp. Pasti tahun depan mau lagi ikut youth camp tahun depan. Ya, tahun depan kita berdoa untuk kita bisa lebih banyak lagi yang ikut youth camp. Kita bersyukur kita kemarin banyak sekali kita semua anak-anak muda yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan ya. Baik, setelah youth camp ya kita akan tiba saatnya besok ya. Ingat besok hari apa? Hari Senin ya. Besok hari Senin kita akan melakukan puasa bersama-sama. Semua siap untuk puasa? Amin. Ya, persiapkan perut saudara. Latih perut saudara. Jangan kagetan juga ya. Mulai jaga makan dari sekarang ya. Jadi saudara bisa skip makan satu kali mungkin ya. Bagi saudara yang tahan atau saudara boleh juga puasa jenis makanan tertentu. Ya, kita akan berpuasa mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, Senin sampai dengan Jumat. Tanggal 18 Juli sampai dengan 22 Juli. Ya, lalu penutupan bersama-sama serentak secara nasional akan dilakukan di tanggal 23. Slide-nya bisa dipasang ya, slide-nya. Ya. Oke, thank you Iren. Ya, tanggal 18 sampai dengan 23 Juli ya. Puasa hari Senin sampai dengan Jumat kita akan lakukan doa bersama ya untuk 18 sampai dengan 22. Doa bersama itu di jam 7.30 malam. Jam 7.30 malam. Ingat melalui Zoom. Zoom ID akan kita share melalui WhatsApp. Minta tolong para pemimpin live group nanti sebarkan Zoom ID-nya melalui WhatsApp. Jam 7.30 sampai dengan 8.30 setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya. Mohon diingat jamnya. Sedapat mungkin saudara bisa ikut di dalam pertemuan doa puasa ini. Jadi puasanya saudara bisa atur apakah skip makan siang atau skip makan malam. Artinya tidak makan satu kali gitu ya. Tidak makan satu kali. Nah, waktu di mana saudara tidak makan itu baik untuk saudara ambil waktu itu untuk berdoa ya. Untuk saudara berdoa di waktu saudara tidak makan ya. Doakan keluarga saudara, doakan bangsa dan negara Indonesia, doakan gereja Every Nation juga ya. Pakai waktu-waktu itu untuk berdoa dan baca firman ya, berdoa dan membaca firman ya. Buku panduan sudah kita sediakan, nanti kita akan share juga melalui WhatsApp karena kita tidak cetak bukunya, hanya dalam bentuk PDF ya. Akan ada renungan harian di situ. Setiap hari saudara bisa baca renungan hariannya. Amin. Semua mau ikut untuk berpuasa, amin. Sampai hari Jumat. Tapi kalau saudara mau bisa langsung sampai lanjut di hari Sabtu juga boleh. Ya. Sewaktu saudara buka puasa, jangan langsung makan berat, ya. Langsung balas dendam, langsung disikat semua makanan. Saudara pelan-pelan dulu makannya ya, makan yang ringan dulu ya, minum dulu. Makan buah kalau bisa ya, jadi supaya perut saudara tidak terluka ya, lambung saudara tidak terluka. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan di sini kita menyambut juga ada Angelin Chouandi dari keluarga kita dari Every Nation Singapura ya. Every Nation Singapura, selamat datang Angel, selamat bergabung ya. Dan juga ada lagi dari luar kota, nggak ada di sini. Semua sudah kembali ke kotanya masing-masing yang minggu lalu datang ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Joseph Chouandi. Silakan kita undang, kita sambut sama-sama. Halo.
Tuhan melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa di tempat ini, amin. Dan itulah yang Tuhan inginkan, bahwa Dia selalu memberkati anak-anaknya. Dan kalau saudara datang, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan begitu peduli, Tuhan sayang kepada saudara, ya, sehingga saudara punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita harus bersyukur juga untuk negeri ini, yang dimana kita bisa berbakti, kita bisa mempunyai kebaktian bebas, ya, kita bisa menyembah Tuhan, ya. Dan saya mendorong bahwa setiap kita untuk tidak mengambil itu, ya, take it for granted, seolah-olah ya itu sudah sewajarnya. Tidak wajar, saudara, karena begitu banyak di negara-negara juga yang mau menyembah Tuhan pun susah. Nah, tapi kita diberikan kebebasan untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi manfaatkan waktu ini dan benar-benar tahu apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Dan pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Ini adalah sebenarnya kelanjutan daripada seri yang sudah dibagikan oleh Pastor Raswan dalam 2 minggu terakhir ini. Ya, kita tahu bahwa minggu pertama kita berbicara mengenai domba yang hilang. Lalu minggu lalu saudara mendengar tentang dirham yang hilang. Dan hari ini saya akan membagikan kepada saudara anak yang hilang. Ya, anak yang hilang ini semua diambil dari Lukas 15. Ya, kalau saudara bisa mempelajari bahwa di dalam firman Tuhan pun ada tatanannya. Jadi tidak asal comot. Tetapi justru di dalam Lukas 15 ini Tuhan sedang berbicara sesuatu. Yesus mengajarkan kepada kita perumpamaan-perumpamaan ini. Dan untuk ada maknanya sehingga kita itu bisa tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dan lebih daripada semuanya ini, kita mendapatkan hati Tuhan. Jadi hari ini sebenarnya dikatakan the lost son. Tapi saya sengaja tambahkan S-nya, saudara. The lost sons. Karena anak yang terhilang itu tidak satu. Tapi dua-duanya hilang. Ya, dua-duanya hilang sebenarnya. Nanti sebentar kita akan mempelajari firman Tuhan. Dan kita membuka hati kita untuk itu. Nah, kita akan membaca, ya, yang hari ini adalah Lukas 15 ayat 11 sampai ke 32. Ya, saya mau mengajak saudara untuk berdiri sekali lagi. Ya, kali ini saya akan bacakan satu slide. Setelah itu saudara membacakan satu slide dan selanjutnya. Oke? Saya mulai bacakan dari slide yang pertama dulu. Ya, slide yang pertama dari ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Next slide, saudara baca. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mau membuka hati kami, pikiran kami. Biar firman-Mu menerangi hati kami. Siapakah yang bisa mengerti selain daripada Roh Kudus yang memberikan pengertian itu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau membuka hati kami membuka pikiran kami. Engkau yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa isi hati-Mu. Dan Bapa Surgawi, bahwa kami tahu Engkau mengasihi kami semua, biarlah kami boleh mendapatkan kasih-Mu pada pagi hari ini. Dan ajari kepada kami Tuhan, bahwa firman-Mu yang bisa memerdekakan kami. Hanya firman-Mu yang bisa memberikan masa depan yang baik bagi kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, Kau urapi telinga kami yang mendengar dan hamba yang membagikan. Sehingga rencana Tuhan boleh terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara silakan duduk. Saudara, tokoh utama dari perumpamaan ini adalah Bapa yang mengampuni. Bapa yang mengampuni, dia mempunyai karakter yang tidak pernah berubah, selalu konstan. Nah, ini adalah gambar tentang Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan dia adalah Allah yang sudah ada masa lalu, ada pada saat ini, dan sudah ada di masa depan kita. Nah, Yesus dalam menceritakan kisah ini, dia mengidentifikasikan dirinya dengan Allah dalam sikap kasihnya kepada yang terhilang. Lalu ada anak bungsu, tadi kita baca, anak bungsu melambangkan orang yang terhilang. Nah, siapakah orang yang terhilang? Yaitu pemungut cukai dengan orang-orang berdosa pada waktu itu. Ya, orang pemungut cukai adalah mereka orang Yahudi tetapi bekerja untuk Roma. Ya, karena orang-orang Romawi atau kerajaan Romawi yang memerintah, yang menjajah Israel pada waktu itu, sehingga mereka harus memberikan upeti, mereka harus membayar pajak. Dan orang Roma atau para otoritas Roma pada waktu itu menunjuk orang Yahudi menjadi kepanjangan tangan mereka untuk mengambil pajak dari kaumnya sendiri, kaum Israel. Jadi mereka itu paling tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, makanya dikatakan, kalau dikatakan bahwa orang yang terhilang adalah mereka pemungut cukai dan juga orang yang berdosa, orang yang non-Yahudi. Lalu kita juga ada di situ anak sulung. Anak sulung ini mewakili orang yang merasa dirinya benar, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Nah, tema utama dari perumpamaan ini tampaknya bukan pertobatan orang berdosa. Seperti dalam dua perumpamaan sebelumnya di Lukas 15. Tetapi ini berbicara mengenai pemulihan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Bapa. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, dalam dua perumpamaan yang pertama, bicara mengenai tadi domba yang hilang, lalu juga dirham yang hilang, itu pemiliknya pergi mencari sampai mendapatkannya. Tetapi dalam perumpamaan ini, yang anak yang hilang, bapaknya tidak pergi. Bapaknya menunggu
berharap bahwa anaknya kembali. Nah, kita melihat adanya progres melalui 3 perumpamaan yang kita sudah belajar ini. Di mana yang pertama adalah 1:100. Ada 100 domba yang hilang, 1 dicari sampai ketemu. Lalu ada 10 dirham yang hilang, 1 dicari. Dari 100 menjadi 10, dan sekarang 1:1, saudara. Anak yang hilang. Maksudnya apa, saudara? Firman mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu personal. Kasih Tuhan itu individual. Jadi siapapun saudara, dari latar belakang manapun saudara, Tuhan peduli. God cares for you. Nah, yes, Tuhan peduli kepada semua orang. Ya, dan Tuhan peduli kepada seluruh umat manusia. Tetapi Tuhan juga peduli individu satu persatu. Mungkin kalau kita melihat, dia nggak begitu penting. Dia mungkin nggak perlulah ada dia. Oke, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Setiap saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Saudara, kita ini diciptakan oleh Tuhan spesial. Coba katakan kepada tetangga saudara, engkau diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Istimewa. Saudara, karena ingatan akan kebaikan ayahnya, itu yang membawa anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Karena kebaikan bapaknya. Saudara, saya percaya bahwa saudara di sini yang pernah mendengar firman Tuhan merespon kebaikan Tuhan. Bukan karena kita sudah baik, amin. Kita diselamatkan oleh karena kebaikannya Tuhan. Orang yang sudah begini kotor, Tuhan mau datang. Kebaikan Allah Bapa kita, amin. Itu yang kita mau dapatkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Ya saudara, bukan karena kerja keras kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat kita itu bisa sampai hari ini seperti ini. Dan bahkan punya masa depan yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi, amin. Roma 2 ayat 4 berkata begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kemurahan Allah yang menuntun kita semua ini kepada pertobatan. Baik yang ada dalam jemaat di sini maupun yang ada di rumah. Kemurahan Allah saja yang membuat atau yang menuntun engkau dan saya kepada pertobatan. Saudara, pada waktu itu kalau kita melihat ya bagaimana ceritanya daripada anak yang hilang ini. Meminta harta warisan sementara ayahnya masih hidup itu keterlaluan. Itu is a no-no. Itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Itu menyiratkan bahwa dia mensyukuri ayahnya mati. Itu sama sekali nggak bisa diterima. Tapi apa yang dilakukan oleh bapaknya, bukannya ditegur si anak ini, tapi diizinkan, dibiarkan, bahkan diberikan warisannya itu kepada dia. Ini adalah gambaran Allah membiarkan orang berdosa menempuh jalannya sendiri. Tuhan memberikan kita pilihan. Free will. Kita ini bukan robot, saudara. Kalau Tuhan mau kita semua berbuat benar, dia bikin kayak seperti robot, dia bisa. Dia atur aja semua. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan menciptakan saudara itu unik dan istimewa, diberikan kebebasan untuk saudara memilih. Nah, si anak yang hilang ini, dia memilih jalannya sendiri. Dan Tuhan mengizinkan itu. Ulangan 30 ayat 19 berkata begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini.
kepadamu kuperhadapan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, kita semua ini mempunyai ambisi yang bodoh. Semua kita punya ambisi untuk mandiri, tapi kita juga karena apa, saudara? Kita tidak mengerti, belum mengerti rencana Tuhan. Dan kita mengambil satu keputusan, kita punya cita-cita, sebenarnya cita-cita yang quote unquote bodoh kalau kita belum mengenal Tuhan. Inilah akar dari orang berdosa yang terus melakukan dosanya. Kita lihat satu contoh, Hawa. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Sudah terang-terangan Tuhan memberikan perintah. Semua boleh kau makan, tetapi pohon yang ini buahnya kau tidak boleh makan. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia makan juga. Dia langgar perintah Tuhan, dia makan juga, dan dia berikan lagi kepada suaminya. Dua-duanya berdosa dan dua-duanya diusir dari hadapan Tuhan. Saudara, keadaan orang berdosa bukan saja meninggalkan dan menjauh dari Tuhan, tapi juga merupakan keadaan ketidakpuasan yang konstan. Apa maksudnya? You believe it or not, kalau kita lihat percaya atau tidak, setiap orang yang di luar daripada rencana Tuhan, hidupnya tidak pernah akan puas. Mungkin ada cita-cita tercapai, tapi tidak akan puas. Dia mau lagi sesuatu, dia mau lagi sesuatu, dia mau lagi sesuatu. Karena begitulah memang orang yang di luar kehendak Tuhan. Dia akan mengejar sesuatu yang dia pikir itu yang terbaik bagi dia. Setelah tercapai, dia akan melakukan hal yang lain, kan tidak pernah merasa puas. Hanya orang yang di dalam Yesus Kristus bisa mendapatkan kepuasan itu. Nah, saya pernah mendengar satu hamba Tuhan yang mengatakan, sebenarnya hati kita ini, ada satu tempat di hati kita itu yang nggak bisa diisi oleh yang apapun juga selain Roh Kudus. Setelah diisi ini baru dia merasa puas. Nah, itu betul juga, saudara, karena kalau kita tidak ada Tuhan di dalam hati kita, hidup kita pasti tidak akan pernah puas. Dan apa yang dilakukan sia-sia sebenarnya. Karena kita tidak tahu rencana yang terbaik itu bagi kita itu apa gitu. Selain kita ada di dalam Tuhan. Amin. Saya bacakan lagi satu ayat, Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lalu di Lukas 12 juga Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, si anak bungsu ini, anak yang hilang ini, persis dia belajar ini, saudara. Dia belajar dengan susah payah bahwa ketamakan mengarah pada kehidupan yang tidak puas dan kehidupan yang mengecewakan. Dia dapat segala-galanya. Dia dapat warisan ayahnya. Seharusnya kan happy. Seharusnya kan ada harapan. Tapi dia belajar dengan cara yang susah, saudara. Walaupun kekayaannya banyak, tapi tetap hatinya kosong. Dia juga belajar bahwa hal yang paling berharga dalam hidup adalah hal-hal yang tidak dapat dibeli atau diganti. The most valuable things in life are the things you cannot buy or replace. Nah, dalam ayat yang ke-13, kita membaca bahwa dia melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Ya. Berarti apa? Dia sebelum mengambil tindakan ini sudah ada perencanaan, saudara. Premeditated action. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mau mendapatkan harta ayahnya sebanyak-banyaknya dan dia mau meninggalkan pergi ke negeri yang jauh. Sudah ada rencana. Dia mau melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Dia mau meninggalkan ayahnya. Dan ini memperlihatkan atau bukti ketidaktaatan
yang sengaja dia lakukan terhadap semua kebaikan yang telah ditawarkan oleh ayahnya. Dia menghamburkan semua hasil kerja ayahnya demi kepuasan pribadi yang egois dan kepuasan yang dangkal. Yang akhirnya dia kehilangan semuanya. Bencana keuangan diikuti dengan bencana lapar yang dia nggak rencanakan. Saudara, sebenarnya kalau kita hidup di Indonesia misalnya atau di Jakarta, kita tahu kapan musim hujan kan? Kita tahu musim kemarau, kita tahu musim hujan, walaupun sekarang agak sedikit berbeda. Tapi ada antisipasi, ya udah siap-siap dulu lah. Ini mendekati musim hujan nih, bawalah payung atau kita siapkan. Ada perencanaan. Nah demikian juga di dalam kehidupan di Timur Tengah ini. Jadi bicara mengenai kelaparan itu hal yang biasa. Ada musimnya juga gitu. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, setiap kali ada kelaparan, pergi ke Mesir, ya kan setiap kali begitu. Coba kita lihat. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Mereka bisa merencanakan, tetapi si anak ini dia tidak merencanakan masa depannya. Ya dia foya-foya saja, dia habis dan apa yang terjadi? Habis uangnya juga pas jatuhnya di musim kelaparan. Dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Jadi pada titik ini dia menjual dirinya ke dalam perbudakan fisik kepada seorang non-Yahudi. Dan mendapat dirinya memberi makan babi. Pekerjaan yang paling menjijikan bagi orang Yahudi. Ya tentu tak perlu dikatakan dia pasti sangat putus asa pada saat itu untuk rela masuk ke posisi yang dia tidak inginkan. Nah ini sangat ironis sekali kan. Justru dia pilihannya ini membawa dia ke posisi di mana dia tidak punya pilihan selain bekerja sebagai orang asing. Melakukan hal-hal yang dia tolak untuk ayahnya. Terlebih lagi, dia tampaknya dibayar sangat sedikit. Sehingga dia ingin makan babi itu. Sampai sedemikian parahnya. Dia tidak menemukan belas kasihan dari orang-orang sekitarnya. Di ayat 16 dengan jelas mengatakan tidak ada yang memberikan apa-apa. Ya, rupanya saudara, begitu kekayaannya dia habis, lari juga teman-temannya. Familiar ya. Ini spirit kayak gini masih ada juga. Sewaktu kita banyak uang, orang datang. Begitu kita habis, kesusahan, lari semua. Itu bukan teman, saudara. Sahabat tidak demikian. Amin. Nah, lihat ini anak bungsu, dia pikir dia bisa punya banyak teman dengan banyak uang. Tetapi uangnya habis, temannya juga lari. Bahkan hewan-hewan najis ini nampaknya lebih baik daripada dia. Babi pun hidupnya masih lebih baik daripada dia. Saudara, ini adalah gambaran keadaan orang berdosa yang terhilang. Atau orang Kristen yang memberontak yang telah kembali ke kehidupan perbudakan dosa. Sama. Inilah seperti ini situasinya. Dan ini juga adalah gambaran apa yang sebenarnya dilakukan dosa dalam kehidupan seseorang ketika ia menolak kehendak Bapa. Dosa selalu, next slide. Dosa selalu menjanjikan lebih dari yang diberikan. Membawa lebih jauh dari yang diinginkan. Dan membuat saudara lebih buruk dari sebelumnya. Dosa menjanjikan kebebasan, tetapi membawa kepada perbudakan. Dosa seperti itu saudara. Banyak janjinya. Tetapi bertolak belakang dengan kebenaran. Bertolak belakang dengan berkat. Yohanes 8 ayat 34 berkata ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi saudara, kalau orang berdosa, bukan orang merdeka. Engkau hamba dosa. Jadi engkau akan terikat terus seumur hidup saudara. Ya. Dan harus mengikuti. Ya. Saudara, kalau dikatakan hamba, nggak ada kuasa. Hamba harus turut kepada semua perintah tuannya, betul? Namanya hamba, berarti
Kau tidak punya sesuatu yang bisa mau melakukan seenaknya. Ada. Engkau hamba dosa, berarti dosa yang menguasai hidupmu sampai kapanpun, ujung-ujungnya kematian kekal. Itu yang dilakukan oleh dosa. Nah, si anak bungsu ini mulai merenungkan kondisinya dan menyadari bahwa bahkan pelayan ayahnya di rumah itu lebih enak hidupnya daripada dia. Keadaan yang menyakitkan ini membantu dia melihat ayahnya dalam pengertian yang baru dan itu memberikan harapan. So, kadang-kadang memang karena begitulah kekerasan hati manusia ya. Jadi Tuhan tuh izinkan gitu. Tuhan izinkan, iya. Ya, sampai kita ini kadang-kadang babak belur dulu, baru mudeng, baru keingat. Saya dulu nggak begitu. Sekarang keadaan kan lebih parah daripada dulu. Ya, begitulah memang kalau orang di dalam dosa, saudara. Rasanya pertamanya enak, nikmat sementara. Tetapi lama-lama pahitnya bukan main. Dan bersyukur anak bungsu ini dia sadar, saudara. Dia sadar akan keadaannya. Dia nggak bisa makan babi pun masih lebih baik daripada dia. Dia teringat pelayannya di rumah bapaknya pun hidupnya lebih enak daripada dia. Dia mulai sadar. Dia sadar bahwa kondisi hidupnya yang miskin karena dosa. Dan dia menyadari selain Tuhan tidak ada harapan. Jadi ketika seorang pendosa menyadari kondisinya, atau dalam bahasa Inggrisnya comes to his senses, dia didorong oleh kerinduan untuk kembali ke persekutuan dengan Tuhan yang hilang itu atau yang terputus itu. Jadi saudara ada satu tindakan daripada si bungsu ini. He make a decision. Dia mengambil keputusan. Sebelum dia mengambil keputusan mau pulang, dia harus sadar dulu. Bapaknya tidak mencari dia. Amin. Berbeda dengan perumpamaan yang kedua ini. Kali ini jelas bapaknya itu menunggu. Dengan harapan tentunya. Bukannya ditinggal begitu aja. Tetapi yang kita bisa belajar di sini. Kita semua ini sama persis anak bungsu ini. Sebelumnya atau bahkan sekarang kondisi kita seperti itu. Terhilang. Tapi untuk kita bisa kembali kepada Bapa kita harus sadar dulu. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Si anak bungsu ini sadar. Dia perlu Tuhan untuk mendapatkan pengharapan yang baru. Jadi dia mulai memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Nah, meskipun sekilas mungkin tampak bahwa ia mungkin tidak benar-benar bertobat, melainkan didorong oleh rasa laparnya untuk dia kembali kepada bapaknya. Tetapi studi lebih menyeluruh mengatakan bahwa dia rela melepaskan haknya sebagai anak ayahnya dan mengambil posisi sebagai pelayannya. Bahkan mungkin bersedia membayar kembali apa yang sudah hilang. Ada perubahan dalam hatinya. Lihat ya bagaimana anaknya tadi ini dia mau mengambil haknya dia. Milik bapaknya, dia minta warisannya. Dia mau melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Tapi akhirnya dia terbentur tembok yang keras. Dia menyadari bahwa ini salah. Hidupnya itu salah. Dia sudah berdosa. Makanya dikatakan saya sudah berdosa kepada Bapa. Dia sudah pikirin dulu. Jadi bagaimana caranya? Ya kembali. Ya ini anak ini tidak lebih menjauh atau dia menyendiri. Dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dan bahkan sewaktu dia kembali dia mempunyai hati yang benar. Jangan diharap bahwa menjadi anaknya. Jadi pelayan aja deh. Saudara, itu sikap orang yang berdosa, yang sadar akan dosanya, akan dia lakukan seperti itu. Kembali kepada Allah Bapa, di mana memutuskan, ya dia sendiri yang telah memutuskan hubungannya dengan Bapaknya. Kita lanjut ya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki hak untuk meminta berkat setelah kembali ke rumah Bapaknya. Dia juga tidak memiliki apapun yang bisa ditawarkan kepada Bapaknya kecuali hidup yang melayani. Sebagai tindakan pertobatan yang murni.
Dan kalau kita pelajari lagi, tadi kita sudah baca, dia bersujud di kaki ayahnya dan berharap untuk pengampunan dan belas kasihan. Ini pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Mengakhiri kehidupan perbudakan, dosa, melalui pengakuan kepada Allah Bapa dan iman kepada Yesus Kristus, dan menjadi hamba kebenaran. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Itu arti daripada pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, Yesus itu menggambarkan si sang ayah ini sedang menunggu putranya. Berharap suatu hari putranya muncul kembali. Dan itu yang terjadi kan. Suatu ketika ayahnya sedang menanti dan dia melihat dari kejauhan anaknya yang hilang itu, dia kembali. Nah, mungkin saudara, ayahnya itu mendengar apa yang terjadi sama anaknya. Saya percaya kalau Allah yang peduli atau Bapa yang peduli, dia pasti dia mau make sure ini anaknya udah lari begitu jauh. Gimana sih keadaan dia? Pasti dia punya orang lah untuk mendengar, dia tahu, kasih kabar tentang kehidupan anaknya itu. Dan bapaknya tetap berbelas kasihan. Nah, saudara, satu hal yang perlu kita tahu di sini, pada waktu itu ini bukan kebiasaan laki-laki untuk berlari. Apalagi seorang bapak itu punya wibawa, saudara. Dihormati. Dan dia tidak lari. Tapi firman Tuhan mengatakan sewaktu dia melihat dari kejauhan tuh anaknya kembali, bapaknya lari. Mendekat kepada anaknya. Menyambut putranya. Nah, mengapa si sang ayah ini mau melanggar kebiasaan itu demi anak yang sudah kurang ajar, yang sudah berdosa terhadapnya? Why? Kenapa dia mau lakukan itu? Satu jawabannya, saudara. Alasannya yang jelas adalah karena dia mengasihi anaknya. Dan dia sangat ingin menunjukkan kasihnya serta memulihkan hubungannya. Sama dengan Bapa kita di surga, saudara. Bapa di surga itu tidak akan mencari-cari, mempengaruhi, membujuk saya. Ayo dah, kamu kembali, ini ada janji ABC. Enggak, saudara. Bapa memang mengizinkan. Kalau kau mau berbuat dosa, ya kau akan tanggung akibatnya. Tapi Bapa juga enggak membiarkan begitu. Dia terus menanti seperti Bapa ini. Karena ini anaknya itu berharga. Begitu juga kita nih orang berdosa, anak-anak Tuhan yang berdosa. Tuhan tuh menunggu kita untuk sadar dan kembali kepada Dia. Nah, sewaktu kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, apa yang dia lakukan oleh Bapa? Dia lari, saudara. Dia tinggalkan semua wibawanya, dia lari, dia menjenguk itu anaknya. Dan bahkan kalau kita perhatikan tadi di ayat itu, apa yang dia lakukan setelah bertemu dengan anaknya? Dia mencium itu anak, dia memeluk anaknya. Itu juga bukan kebiasaan, saudara. Bukan kebiasaan. Tapi dia lakukan dalam bahasa Inggrisnya dia kiss of love. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 14 dikatakan adalah ciuman kudus. Dia sangat gembira dengan kembalinya putranya. Sehingga dia bahkan tidak membiarkan anaknya menyelesaikan pengakuannya. Begitu loh sikap Bapak tuh. Dia juga tidak mempertanyakan atau menceramahinya. Sebaliknya, dia tanpa syarat mengampuni dan menerima anaknya kembali. Itulah Bapa kita di surga. Seperti itu. Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan sabar menunggu kita untuk bertobat. Agar dia dapat menunjukkan kepada kita belas kasihan yang besar. Karena dia tidak ingin ada yang binasa.
tapi memiliki persekutuan yang indah bersamanya. Dan bukan hanya itu, ada perayaan besar kalau satu orang bertobat. Saya ulangi ya, di surga saudara ada perayaan besar kalau ada satu orang bertobat. Nah, saya mendengar ada beberapa daripada saudara yang mungkin baru mengenal kasih Tuhan bertobat. Tahukah saudara, bukan hanya beberapa orang yang bersuka cita saudara. Sewaktu saya mendengar itu, walaupun saya tidak ikut di dalam youth retreat ini, tetapi saya juga bisa merasakan sukacitanya itu bersama-sama dengan saudara. Bukan hanya itu saja saudara, surga, malaikat surga itu bersorak-sorai karena ada satu orang yang bertobat. Saudara, betapa pentingnya satu jiwa di hadapan Tuhan. Coba katakan pada tetangga saudara, engkau penting di mata Tuhan. Sambil tersenyum, ya nggak tahu bisa kelihatan nggak itu mukanya dengan masker tertutup. Ya, engkau penting, engkau berharga di mata Tuhan. Jadi jangan remehkan, jangan sia-siakan. Kalau saudara bertobat itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau memakai saudara lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Karena masih banyak jutaan orang yang masih belum mengenal Tuhan. Nah, siapa yang akan memberitakan kalau bukan saudara? Amin. Nah, Tuhan mau memakai saudara. Oleh karena itu, sewaktu saudara bertobat, terima pertobatan itu sungguh-sungguh. Memang ada emosi, Tuhan menciptakan emosi, tetapi ada kepastian. Sewaktu engkau bertobat, surga bersuka cita. Jadi tidak ada yang kebetulan, amin. Orang-orang yang di sini yang sudah mengenal Tuhan, tidak kebetulan saudara mendengar firman Tuhan ini. Anak yang hilang ini puas untuk kembali ke rumah sebagai budak. Tetapi betapa terkejut dan gembiranya ketika hak istimewa penuh sebagai anak ayahnya dikembalikan pada dia. Dia telah diubah dari keadaan miskin menjadi pemulihan total. Nah, itulah yang dilakukan oleh anugerah Tuhan bagi setiap pendosa yang bertobat. Mazmur 40 ayat 2. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ini ada harapan dan ini ada tujuan yang jelas, saudara. Begitulah Tuhan. Ya. Kita yang tidak ada masa depan, yang hidupnya nggak jelas mau kemana. Tapi setelah bertobat, setelah mengerti, kembali kepada Bapa, apa yang dikatakan? Ini ada masa depan. Bahkan Tuhan sendiri yang menempatkan kakiku di atas bukit batu. Berarti ada kokoh, bukan tanah yang berpasir, gampang diombang-ambingkan, jatuh lagi. Tidak, saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara, kuat, kokoh, ada masa depan, masa depannya ya dan pasti. Jadi kita tidak hanya diampuni, tetapi kita menerima the spirit of sonship. Roh anak. Sebagai anak-anaknya, berarti apa saudara? Ahli waris Allah. Dan pewaris bersama Kristus. Wow, ini janji Tuhan luar biasa banget nih. Saya bersyukur kalau saudara mendengar ini dan saudara ada dalam Tuhan. Ini loh yang Tuhan janjikan. Sebagai seorang yang percaya, kembali kepada Bapa, dikatakan engkau menjadi ahli waris. Karena apa? Diangkat anak. Anak jadi ahli warisnya Tuhan. Dan juga bersama-sama menjadi pewaris bersama Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan kita adalah tubuhnya gereja, kepala gereja adalah Yesus. Dia yang sulung, kita adalah the younger brothers. Ya kan? Jadi lihat bagaimana caranya Tuhan sewaktu dia menyelamatkan orang bukan hanya sekedar untuk saudara. Tapi dia grand design. Ada satu desain Tuhan yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus,
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang dilakukan oleh si sang ayah? Sang ayah kemudian memerintahkan para pelayannya untuk apa? Yang pertama, membawa jubah terbaik. Tentu salah satu daripada miliknya. Apa itu? Jubah. Tanda martabat dan bukti kehormatan penerimaan anak yang hilang kembali ke dalam keluarga. Ayahnya memberikan dia jubah, memakaikan jubahnya dia kepada anaknya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia mengenakan cincin pada jarinya. Tanda otoritas dan status anak. Dan yang ketiga, dia memberikan sepatu untuk kakinya. Tanda bukan pelayan. Karena pelayan tidak pakai sepatu. Dan tidak pakai cincin. Ataupun baju yang mahal. Semua ini mewakili apa yang kita terima dalam Kristus setelah keselamatan. Yaitu yang pertama, jubah kebenaran dari Sang Penebus Yesus Kristus. Yang pertama. Itu ada di Yesaya 61 ayat 10. Dan yang kedua, hak istimewa untuk menjadi anak-anaknya. The spirit of adoption di Efesus 1 ayat 5. Dan yang ketiga, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, siap berjalan dalam kekudusan Kristus. Efesus 6 ayat 15. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai anak-anak. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Seekor anak lembu yang gemuk disiapkan. Dan pesta diadakan. Nah saudara, selalu kita mesti melihat itu. Sewaktu ada pesta, selalu mereka itu memberikan korban. Di mana penumpahan darah terjadi. Ya. Dan kita tahu di dalam perjanjian baru, bicara mengenai darah, korban itu selalu bicara mengenai penebusan dosa. Yaitu di dalam Yesus Kristus ya. Yaitu Ibrani 9 ayat 22. Jadi apa yang dilakukan? Anak sapi yang digemukkan pada waktu itu memang sengaja dipelihara, saudara. Dipelihara untuk acara-acara khusus. Misalnya ada perayaan hari pendamaian. Itu nggak sembarangan asal pilih. Memang hewan itu dipersiapkan. Ya, contoh baru-baru ini kan kita juga di sini ada yang namanya kurban kan. Nah, hari kurban itu dipersiapkan gitu loh. Binatang korbannya itu dipersiapkan. Nah ini sama juga. Bahwa ini bukan asal beli di pasar begitu. Tapi memang dipersiapkan untuk acara-acara seperti ini. Jadi mungkin lebih gemuk daripada yang biasanya atau bagaimana saya nggak tahu. Tetapi itu dipersiapkan secara khusus. Ada pesta, lalu ada korban. Ini bukan pesta yang biasa. Ini perayaan yang langka dan lengkap. Makanya pengorbanannya pun juga khusus diberikan kepada si anak ini. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Kalau si anak yang hilang ini kembali, lalu diperlakukan menurut hukum pada waktu itu, hukum Taurat, apa yang terjadi saudara? Yang pasti ada pemakaman, bukan perayaan. Apa yang dilakukan oleh anak yang hilang ini memang udah keterlaluan. Sepantasnya dia dihukum. Sepantasnya dia itu pasti kena ganjaran. Tapi dia tidak dapatkan itu. Malah terbalik, dia mendapatkan penerimaan kembali. Seperti firman Tuhan juga di Mazmur 103 ayat 10 berkata seperti ini. Tadi udah dibacakan oleh Ibu Lady. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara yang sudah bertobat, saudara yang sudah kembali ke jalannya Tuhan, engkau adalah orang paling bahagia. Ini janji semua ini milik saudara. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1.
Dan Yohanes 5 ayat 24 berkata begini. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ini Yesus sendiri yang berkata. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara, alih-alih penghukuman ada sukacita bagi seseorang yang telah mati tetapi sekarang hidup. Yang pernah hilang tetapi sekarang ditemukan. Lost and found. Ya, perhatikan ada paralel antara mati dan hidup dan juga hilang dan ditemukan. Ya, begitulah istilah yang dipakai untuk orang yang berdosa dan sewaktu dia kembali bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan. Bagaimana seharusnya kita meresponi kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita harus meresponi kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan? Roma 10 ayat 10 berkata begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, pertobatan di dalam kekristenan itu sangat sederhana dan simple dan mudah untuk dilakukan. Ini ayatnya, saudara. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut dia mengaku dan diselamatkan. Jadi bagaimana saudara orang yang belum diselamatkan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Ini simple sekali saudara. Nggak perlu bikin puasa dulu berapa hari, harus ikutin kelas dulu berapa tahun ya untuk masuk surga. Tidak saudara. Tuhan membuat ini sederhana, maka kita bersyukur di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi kuncinya satu saudara, bagaimana saudara bisa diselamatkan? Pertama, dengan hati. Saudara percaya nggak? Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau percaya, berarti saudara sudah dibenarkan menjadi orang benar. Dari hati ini, saudara dibenarkan. Lalu langkah kedua adalah dengan mulut, mengaku bahwa ya Yesus engkau adalah Tuhan. Dan saudara diselamatkan. Sederhana ya. Ya kadang-kadang memang otak kita ini yang bikin sulit. Ya, udah mau gampang begini firman Tuhan, tapi kita bikin jadi sulit saudara. Jadi bagi saya pertobatan itu sederhana. Yang penting hati kita mau apa enggak. Nah kita nggak bisa bertobat karena apa? Nggak mengerti. Karena apa? Dosa selalu ya menarik kita jauh daripada Tuhan. Makanya kita harus mengambil keputusan untuk keluar menjadi hamba dosa. Dan ambil keputusan untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Karena begitu kita mengambil satu langkah kembali kepada Tuhan, Tuhan berlari menjemput kita saudara. Itu begitunya kasihnya Tuhan itu. Nah, seringkali ya pada bebat kadang-kadang kita aduh jangan-jangan saya nggak layak diterima oleh Tuhan. Saya dosanya udah banyak sekali begini. Apa mungkin Tuhan bisa mengampuni? Kedua, kenapa kita susah untuk kembali kepada Tuhan? Gengsi. Saudara, gengsi itu mahal. Mahalnya sampai saudara binasa masuk ke neraka, saudara. Itu gengsi. Ya, kalau engkau tahu kebenaran firman Tuhan, engkau tahu engkau hidup dalam dosa, dan engkau tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu, ambil keputusan kembali. Kembali aja begitu. Sewaktu engkau melangkah kembali, Tuhan akan melangkah 10 langkah untuk menjemput saudara. Karena dia memang Allah pengasih. Memang itulah sifatnya saudara. Ya, saya nggak bisa bicara lebih banyak daripada itu karena memang itu sifatnya Tuhan begitu. Saya mengikuti Tuhan hari ini 46 tahun. Tuhan menjamah hidup saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan usia 16 tahun. Sekarang pun usianya seperti 16 tahun saudara. Plus-plusnya aja banyak. Tetapi saya melihat bagaimana kesetiaan Tuhan. Nggak pernah berubah dia. Saya yang berubah-berubah. Ya, banyak sekali kita, wah kalau ada berkat deketin. Wah kayaknya jauh saya mau lakukan. Saya seperti anak yang hilang ini. Mau lakukan apa yang saya mau lakukan. Tapi saya melihat saudara dalam perjalanan kekristenan saya selama 46 tahun ini. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menantikan. Tetap dia tidak pernah berubah.
Jadi yang terbaik adalah ambil keputusan untuk kembali. Untuk supaya kita bisa menjadi anak Allah dan kita menjadi ahli waris Allah. Jadi pewaris bersama-sama dengan Kristus dan menjadikan hidup ini bermakna. Saya nggak tahu dari latar belakang mana saudara. Ya, I don't know. Bahkan saya tidak mau tahu. Ya, Tuhan tahu. Dan saudara, tadi dikatakan kalau engkau bertobat, Tuhan pun melupakan masa lalu saudara. Coba bayangkan. Karena Tuhan maunya melihat masa depan saudara. Yang begitu bobrok yang di belakang saudara, Tuhan juga nggak mau tahu. Tuhan nggak mau ingat-ingat itu. Dia mau justru melihat masa depan saudara yang baik. Jadi siapa kita, saudara, yang mengatakan bahwa ada saya tidak layak. Saya masih banyak nih, kotor banget nih. Bagaimana Tuhan bisa terima atau tidak? Saudara, justru Yesus datang untuk orang yang berdosa. Kita lanjut ya. Kita karena ada keterbatasan waktu, kita lanjut lihat anak yang hilang satunya. Ini anak yang hilang udah ketemu nih. Ini sekarang ada satu lagi nih, anak yang hilang. Itu kakaknya nih. Ya, makanya saya kasih judul anak hilang yang satunya. Dia ada losan. Nah, si anak sulung. Nah, ini sekali lagi menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan kehidupan yang tidak bercacat. Tetapi di dalam hati mereka itu sangat keji. Kalau saya mau baca tentang kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, saya bisa baca di Matius 23 ayat 25 dan terusnya. Nah, si anak sulung ini dia bekerja keras, taat kepada ayahnya, dan tidak membawa aib bagi keluarga atau warga kotanya. Betul. Betul itu semua. Tetapi jelas dari kata-katanya dan tindakannya setelah adiknya kembali bahwa dia tidak mengasihi ayahnya maupun saudaranya. Salah satu tanggung jawab sebagai anak sulung saudara adalah mendukung ayahnya dalam melakukan rekonsiliasi dengan adiknya. Dia seharusnya menjadi tuan rumah, the host untuk pesta, betul ya? Dia harusnya menjadi the host, ya, menjadi tuan rumah dalam pesta merayakan kembalinya pada adiknya itu. Namun apa yang terjadi? Kita baca dia tetap berada di luar sana, di lapangan dengan sikap hati yang salah, dia marah. Nah, saudara, tindakan ini pun bisa membawa aib kepada ayahnya. Berarti ayahnya itu tidak direspek. Itu tradisi tidak bisa seperti itu. Ayah tetap ayah, harus dihormati. Dan apa yang dilakukan oleh anak sulung ini pun itu membawa aib. Bahkan ini aib publik kepada si sang ayah. Namun sekali lagi saudara, si sang ayah ini dengan penuh kesabaran mendatangi putranya yang marah dan terluka. Dia tidak menegurnya karena tindakan dan ucapan yang tidak pantas. Belas kasihannya tidak berubah ketika mendengar keluhan dan kritiknya. Nah, putra sulung yang menuntut keadilan dari ayahnya dengan menyatakan kebenaran dirinya atau self-righteousness dibandingkan dengan keberdosaan adiknya. Dia membandingkan bahwa dia benar, adiknya yang berdosa. Dia bandingkan seperti itu. Dan kalau saudara perhatikan, dia memakai kata-kata apa di dalam bahasa Indonesia sih masih sopan, anak bapak. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan this son of yours. Itu berarti dikatakan dengan marah. Itu lo anak kamu, itu anak lu. Dia ngomong kepada bapaknya seperti itu. Dia tidak mengakui anak yang hilang itu sebagai adiknya. Nah, sama seperti orang Farisi. Si anak sulung mendefinisikan dosa dengan tindakan lahiriah, bukan sikap batinnya. Apa yang dilihat dengan mata jasmani. Perbuatan-perbuatan baik, tetapi tidak melihat kepada kedalaman hati yang sesungguhnya. Orang Farisi seperti itu. Dan dosa pun seperti itu, betul? Hanya ngelihat yang di permukaan saja.
Jadi intinya saudara, si anak sulung ini mengatakan bahwa dialah yang pantas untuk dirayakan. Dan ayahnya tidak berterima kasih atas semua pekerjaannya selama ini. Nah, kembali lagi si sang ayah dengan lembut memanggil anak sulungnya sebagai apa? Di ayat 31 dia katakan, anakku. Anaknya sudah kurang ajar begitu, memanggil bapaknya seperti itu, ya. Tetapi tetap bapaknya sabar banget ini. Dipanggil sebagai anakku gitu. Dan mengkoreksi kesalahan dan pemikirannya dengan menyebut anak yang hilang itu sebagai apa? Saudaramu. Dijelaskan lagi gitu. Nah, yang pulang ini saudaramu. Dan kau ini anakku. Tanggapan sang ayah, kita harus merayakan. Maksudnya apa di sini? Kita harus merayakan itu menunjukkan bahwa anak sulung itu seharusnya bergabung dalam perayaan itu. Karena sepertinya ada perasaan mendesak untuk tidak menunda perayaan kepulangan daripada si adiknya itu. Nah, fokus si sulung ini adalah pada dirinya sendiri. Dan akibatnya tidak ada kegembiraan dalam kepulangan adiknya ke rumah. Dia begitu sibuk dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Sehingga dia gagal untuk melihat nilai pertobatan dan kembalinya saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan ia di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi si anak sulung ini membiarkan kemarahannya itu berakar di dalam hatinya sampai-sampai dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada adiknya. Dan dalam hal ini dia tidak dapat memaafkan dosa yang dirasakan ayahnya terhadapnya juga. Dia lebih suka tinggal dalam amarahnya daripada menikmati persekutuan dengan ayahnya, dengan adiknya, dan bahkan juga dengan orang sekelilingnya. Dia memilih penderitaan dan keterasingan daripada pemulihan dan rekonsiliasi. Dia melihat kembalinya saudaranya sebagai ancaman terhadap warisannya sendiri. Lagi pula mengapa dia harus berbagi warisan dengan saudaranya yang telah menyia-nyiakan bagiannya. Dan mengapa ayahnya tidak bersuka cita dengan pelayanan yang setia selama ini. Bahkan bertahun-tahun dia sudah melayani ayahnya. Saudara, ini semua serupa dengan orang-orang Farisi yang hidup agamawi, perbuatan baik mereka. Mereka berharap mendapatkan berkat dari Tuhan dan dalam ketaatan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Mereka berharap bahwa mereka mendapatkan hidup yang kekal dengan perbuatan baik mereka. Dan it never happen. It never happen, ya. Kita bisa berbuat baik karena keselamatan. Bukan kita mendapatkan keselamatan karena perbuatan baik. Ada perbedaan ya. Nah, justru Farisi ngelihatnya yang di depannya, yang di kulitnya. Persis anak sulung ini. Harusnya dia begini dong, harusnya dia begini kan. Dan dia berharap dia mendapatkan berkat itu dari bapaknya. Jadi memang dia tidak bisa mengerti. Anak yang hilang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia perlu diluruskan juga. Tapi saudara, sangat disayangkan ya. Ini ceritanya tentang anak yang sulung. Itu berhenti sampai di situ. Kita nggak tahu akhirnya gimana. Ya. Tapi satu hal yang kita tahu, kehidupan orang Farisi. Ya, kan disamakan orang anak yang sulung itu sebagai orang Farisi. Orang Farisi ini selalu membuat masalah. Bahkan orang Farisi ini juga yang akhirnya membunuh Yesus.
Sebuah akhir yang tragis atau tragis untuk sebuah cerita yang penuh dengan harapan, belas kasihan, sukacita, dan pengampunan. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Untuk anak yang bungsu, ngerti lah ya, semua kita tahu lah kita mau kembali kepada Tuhan. Tapi hati-hati juga gitu, jangan sampai kita juga mempunyai spirit yang seperti anak yang sulung itu. Sudah mengenal kebenaran firman Tuhan harusnya, tetapi cara hidup kita menghakimi terus, judgmental, melihat saudara-saudara kita dan menghakimi. Jangan saudara, mari kita melihat sebagaimana Bapa menerima anaknya kembali. Itu juga yang seharusnya ada dalam diri kita, bahwa kita mau menerima setiap orang yang berdosa kembali kepada Bapa. Spirit yang sama seperti spirit Bapaknya. Karena apa? Karena kita semua berdosa. Kita juga berdosa seperti Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berdosa atau berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau bicara mengenai kita semua termasuk saudara dan saya, amin. Kita semua ini, jadi siapa kita yang untuk menghakimi? Bukan haknya kita untuk menghakimi orang yang berdosa. Oh nggak bisa, dia itu masih berdosa. Dia hidupnya nggak benar, dia masih berdosa. Siapa kita untuk mengatakan seperti itu? Walaupun mungkin itu menyerang saudara atau saudara mempunyai pengalaman pribadi dengan orang-orang seperti itu. Tetapi tetap sikap hati kita harus seperti Bapa. Bukan seperti anak sulung itu. Yesaya 64, saya akhiri ini. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Bukan karena pertobatan atau bukan karena perbuatan yang perlu kita banggakan. Only by the grace of God. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak yang kami bisa pelajari Tuhan. Kami bisa rasakan hati-Mu. Dan Bapa, Engkau adalah Bapa yang begitu sabar. Oh, banyak kali kami telah berbuat. Banyak yang konyol kami perbuat Tuhan. Tetapi Engkau tetap Allah yang sabar. Dan Engkau menantikan kami kembali kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk jalan keselamatan itu. Di mana di dalam Yesus Kristus kami bisa mendapatkan keselamatan itu. Dan terima kasih kalau Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami. By your grace Tuhan. By your grace. Saya mau mengambil kesempatan ini untuk kita menyembah Tuhan. Ini adalah waktu di mana saudara itu berbicara sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Rasakan apa yang Roh Kudus tadi sudah bicara pada saudara. Saya percaya bahwa setiap daripada saudara mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus. Dan kalau saudara mau berterima kasih, menyembah Dia di dalam ucapan syukur. Tapi kalau ada di mana saudara masih bergejolak, tapi hari ini saudara tahu bahwa saya harus melakukan, saya harus kembali kepada Tuhan. Lakukan juga saudara. Sangat sederhana, tidak perlu macam-macam saudara. Ini urusan saudara dengan Tuhan. Let's worship Him. Mari kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Izinkan untuk Roh Tuhan bekerja. Ya, saya percaya tidak perlu kita keburu-buru, amin. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Tapi it's very important. Ini waktu yang sangat penting untuk kita mengambil keputusan. Kalau kau mau mengikuti Yesus, ikutilah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah saudara. Menyerahkan hidup saudara sepenuhnya. Dan saudara berani mengatakan, as for me and my house, seperti aku dan seisi rumahku, aku akan melayani engkau. Aku akan menyembah Tuhan. Aku akan melayani engkau. Saudara sudah berkeluarga, atau saudara masih single, ada beberapa di sini yang masih muda-muda. Dedikasikan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memerlukan. Bisa memberikan pengalaman hidup saudara. Saya bertobat seperti usia saudara 16 tahun.
Banyak yang belum mengerti, tapi banyak maunya, banyak ambisinya, mau melakukan A, B, C, saudara. Banyak yang tidak mengerti. Tapi Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya kembali kepada Dia. Dan saya mau katakan saudara, dalam perjalanan hidup saya 46 tahun, saya bisa bersaksi kepada saudara bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan. Karena memang Bapa yang baik. Mungkin saudara tidak mempunyai latar belakang Bapa yang baik, tapi Tuhan yang saudara sembah, Dia Bapa yang baik. Dan kalau tidak menerima itu, saudara bisa yang menjadi pertama untuk merubah sejarah kehidupan saudara. Karena saudara mengalami kasih Bapa itu. Ambil keputusan hari ini untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Mari kita sembah Dia. Thank you Lord. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. 'Cause every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. As you are good, Yes Lord. you are good, you are good. Your mercy is forever. You are good, you are good, you are good. Your mercy is forever. Your kindness Thank you, leads Father me God. to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. 'Cause every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good, you are good.
untuk kita kembali kepada Dia. Kita yang terhilang, untuk kita kembali kepada Dia. Dan kepada kita yang sudah ditemukan. Yang sudah ditemukan. Jangan sampai kita terhilang lagi. Tapi ini waktu kita bangkit untuk kita juga mencari jiwa yang terhilang itu. Bagi saudara yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, mencari domba yang hilang, mencari koin yang hilang, mencari anak yang hilang. Saudara boleh angkat tanganmu. Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Untuk menemukan domba yang hilang itu. Thank you Lord Jesus. Aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Pakai kami untuk menjadi alat kepunyaan. Untuk menjadi rekan sekerja. Masih banyak jiwa di luar sana yang terhilang. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini, pakai jemaat gereja-Mu untuk pergi dan memberitakan Injil Kerajaan, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bersyukur Tuhan kepadamu untuk kepercayaan, privilege yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak kerajaan, untuk Tuhan pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Allah kita. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat, pulanglah dan pergilah. Dan ladang, lihatlah ladang sudah menguning. Dan bekerjalah di ladang Tuhan. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bekerjalah selagi ada kesempatan. Beritakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, dan penyediaan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah kekurangan, menyertai, melimpah kepada engkau, jemaat yang dikasih Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin.